kalau misalnya 2025 diterapkan Pak, bakal naik nggak Pak? Kan ada tarif non subsidi dan subsidi. Berarti tarif KRL bakal naik dong Pak? Atau bagaimana Pak? Penegasannya dong Pak? Lagi dibahas. Kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik. Ya. Ya, sedang ramai perbincangan berkenaan dengan kenaikan tarif KRL atau wacana kenaikan tarif KRL ini. Pemirsa sudah bergabung bersama kami Gusti Raganata yang merupakan pegiat komunitas KRL Mania. Selamat pagi, Mas Gusti. Ini Selamat pagi Mas Anggi. selamat pagi, anak ini ya, anak kereta ya, angker juga ya Mas Gusti ya. Mas, jadi bagaimana nih Mas wacananya? Kalau memang diberlakukan, setuju atau tidak Mas? Jelas kami tidak setuju ya. Kami kemarin juga baru kirim press release ke berbagai media tentang bagaimana kami menyikapi rencana dan wacana ini gitu ya. Pertama, secara konsep namanya PSO untuk transportasi umum itu adalah untuk semuanya, tidak dijadikan diskriminasi berbasis NIK gitu. Karena kalau kita ini bukan bansos, tapi adalah ini untuk mendorong agar seluruh masyarakat dapat mengubah perilaku dari yang tadinya menggunakan transportasi pribadi menjadi transportasi umum gitu. Artinya mau dia orang kaya, orang miskin dan sebagainya harus naik KRL seperti itu. Untuk mengurangi apa? Untuk mengurangi karbon, untuk mengurangi kemacetan. Jadi ini adalah upaya yang tidak hanya untuk target subsidi, tapi juga untuk upaya yang lebih jauh, yaitu menyelamatkan planet melalui perubahan iklim gitu, mitigasi. Oke, karena ini transportasi publik, transportasi umum, bukan bansos begitu ya Mas. Jadi seharusnya pembahasan subsidinya itu bukan di KRL begitu ya. Mas Gusti, tapi kan salah satu pandangan adalah berkenaan dengan pemerintah ini ingin memperbaiki layanan dari KRL itu sendiri begitu. Jadi dengan cara ya tadi ada hal-hal subsidi yang harus dipertimbangkan. Kalau misalnya memang harus memperbaiki layanan ini dengan menaikkan tarif KRL, Mas Gusti juga tetap tidak setuju. Ya, bagi kami kenaikan tarif itu sesuatu yang harusnya bisa dihindari gitu ya. Baik karena untuk kampanye untuk mendorong orang menggunakan transportasi umum. Jika ingin melakukan perbaikan, itu ada fokusnya yaitu di perbaikan infrastruktur dan itu tidak hanya melalui APBN, tapi juga bisa melalui cara-cara lainnya. Satu, misalkan ada cara-cara menggunakan partisipasi dari swasta untuk misalkan penamaan stasiun, atau kedua Oke. melalui iklan-iklan, ketiga melalui skema tarif berlangganan yang dulu kita kenal dengan istilah abonemen. Dan juga sebenarnya kalau kita bicara subsidi, sebenarnya di Undang-Undang Perkereta Apian itu sudah dijelaskan bahwa memang ada yang bisa kelompok masyarakat yang bisa diberikan subsidi, contoh itu pelajar, kelompok lansia, lalu difabel. Nah, itu adalah kelompok-kelompok yang wajar dan layak mendapatkan bantuan gitu melalui tiket-tiket khusus. Nah, bagi saya untuk mendorong transportasi publik itu tidak hanya melalui tarif. Tarif itu adalah bagian aja dari satu rencana, tapi bisa menggunakan cara ini adalah bagaimana mendorong kreativitas pemerintah untuk melakukan pembiayaan. Kita kenal yang namanya blended finance ya. Artinya banyak sekali proses pendanaan untuk meningkatkan transportasi umum ditambah. Menurut saya masih sangat jauh dekat kata layak untuk menaikkan tarif. Karena apa? Tadi di segmen sebelumnya ya, di sebelumnya kita dengar yang headway-nya lama, lift juga dan eskalator yang kita pernah lihat viral itu perbaikannya bisa menghabiskan waktu lebih dari 3 bulan bahkan sampai 1 tahun. Mana yang layak untuk dinaikkan? Kalau saya kira sangat jauh dari kata layak untuk dinaikkan. Seperti itu. Oke, jadi seharusnya yang lebih kreatif cari dana itu di pemerintahnya, bukan dibebankan kepada masyarakat yang akhirnya dikenakan subsidi tadi begitu ya Mas. Mas, jadi kalau misalnya sekarang teman-teman kan juga melihat ya bahwa headway-nya masih lama, armadanya kurang begitu. Beberapa stasiun bahkan eskalator atau juga akses untuk yang disabilitas juga masih sangat kurang begitu ya. Temuan-temuan teman-teman di lapangan itu seperti apa lagi Mas berkenaan dengan fasilitas yang juga masih harus diperbaiki sebelum akhirnya menaikkan tiket KRL dan dibebankan ke masyarakat? Ya. Dari temuan-temuan tadi kan kita lihat perbaikan fasilitas seperti lift, eskalator, lalu apa namanya jalan yang tutup untuk hujan gitu ya. Ini kan masyarakat masih panasan atau kalau hujan kehujanan segala macam karena tidak ada yang layak. Nah, bagi saya kuncinya sebenarnya bermuara pada standar pelayanan minimum. Mungkin SPN terakhir di 2022 ya, dan bagi saya ketika ingin dinaikkan, harusnya kita lihat kalau misalkan swasta itu kalau misalkan mau naik tarif gitu atau mau ada layanan baru, biasanya mereka memberikan promosi. Nah, yang kalau di ini kan beda, ini kan monopolinya BUMN gitu ya. Yang ada dinaikin dulu baru janji akan dinaikkan. Padahal masyarakat itu menanti perbaikannya dulu baru dinaikkan. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya wajar dilakukan gitu. Bagaimana Oke. masyarakat mau menerima kenaikan tarif kalau misalnya layanannya aja masih buruk seperti itu. Oke, Mas Gusti, dari KRL Mania, apa yang bisa teman-teman lakukan untuk memastikan bahwa pemerintah ini membatalkan rencana ini, kemudian juga fokus di perbaikannya dulu, gitu? Tentu saja bagi kami ya, kami memang
cukup apresiasi bagi pemerintah, terutama dari Kemenhub dan juga dari operator sendiri KCI yang sering mengundang kami ya komunitas untuk terus berdiskusi terkait pelayanan fasilitas atau terkait kenaikan tarif rencana seperti itu untuk mendengarkan masukan dari kami. Dan saya harap praktik baik yang seperti ini tetap dilanjutkan ke depannya, di mana ada partisipasi dari kelompok pengguna ya. Dan ini sangat baik. Nah, namun yang terkait NIK 2025 ini ya, terkait ini memang kami juga baru dengar nih. Mungkin karena ada di nota APBN dan memang belum secara teknis dipraktikkan. Sebelum itu dipraktikkan dari kami dari sekarang udah mulai aware dan memang dari kami sendiri sudah mulai mengeluarkan campaign-campaign ya untuk mendengarkan dari masyarakat juga dan dari pengguna teman-teman pengguna lainnya kalau ini tidak tepat dan tidak seperti itu seharusnya dilaksanakan. Apalagi sekarang ini semuanya ya pertalite misalkan udah mulai hilang di beberapa pom bensin. Kenaikan harga-harga bahan pokok. Ini jangan sampai menjadi faktor psikologis yang menyebabkan masyarakat juga terbebani gitu. Ditambah kalau KRL naik juga. Ini kan nanti jadi satu faktor yang buruk bagi pemerintah selanjutnya. Apalagi diterapkan di tahun 2025. Jangan sampai presiden terpilih yang baru jadi beban gitu. Jadi terkena secara politik gitu ya. Terkait kenaikan tarif ini. Baik. Mas Gusti, terima kasih ya Mas atas perspektifnya di pagi hari ini. Sama-sama kita kawal bahwa kita sangat membutuhkan transportasi publik yang layak begitu. Mas Gusti, sekali lagi terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.